Selamat mendengarkan podcast ini. Pernahkah saudara berpikir apa sebenarnya yang diingini, yang dirindukan oleh Allah Bapa? Apa sebenarnya yang diingini, yang dirindukan oleh Allah Bapa? Yang tentu juga akan menjadi kerinduan kita. Dan kita sendiri menuntut diri kita untuk menunaikan, menemukan hal tersebut sehingga menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Yang diinginkan, yang dirindukan oleh Allah Bapa pada dasarnya adalah suatu hari nanti Bapa menemukan orang-orang, tentu orang percaya, yang berkepribadian seperti anak tunggalnya. Yang berkepribadian seperti anak tunggalnya. Yang berkepribadian seperti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita orang percaya itu menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai pionir. Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Ya, kita mengikuti jejaknya. Kita mencapai apa yang Tuhan Yesus juga capai. Ia menjadi anak manusia yang sempurna. Menjadi man of God, manusia Allah yang dalam segala seluruh tindakannya menyenangkan hati Bapa di surga. Sebab prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini satu hal yang indah. Kita percaya kita bisa melakukannya. Kita yakin kita bisa melakukannya. Kita percaya kita bisa mencapainya. Sebab Tuhan Yesus berkata, seperti aku menang, hendaklah kamu juga menang. Saudaraku sekalian, sekarang masalahnya adalah bagaimana menjadi orang yang berkepribadian anak tunggal Bapa ini. Ini masalahnya. Bagaimana kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa untuk mencapai level menyukakan hati Bapa, menyenangkan hati Bapa, itu pertaruhannya segenap hidup kita. Tidak gampang. Segenap hidup tanpa batas. Kita harus benar-benar serius untuk bisa mencapai level berkepribadian seperti Tuhan Yesus. Ini berat, ini mahal, ini sukar. Bahkan sebenarnya kata yang penting dan yang jujur adalah mustahil. Mustahil. Tetapi Tuhan berjanji apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan konteksnya ketika ayat itu muncul berkenaan dengan orang kaya yang rindu memiliki hidup kekal. Yang Tuhan Yesus sarankan untuk menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin lalu ikut Tuhan Yesus. Dia tidak mau. Ya sudah. Untuk memiliki kepribadian anak tunggal, tidak ada cara lain kecuali mengalami kematian daging. Kematian daging, kematian manusia lama ini sama dengan kematian diri sendiri. Hanya kalau seseorang mengalami kematian diri sendiri, maka barulah ia dapat melahirkan atau menghidupkan pribadi anak Allah di dalam dirinya. Selama kita punya kedagingan, punya nafsu ambisi, masih menguasai diri dan hidup kita, anak Allah, pribadi anak Allah tidak bisa hidup dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa mematikan keinginan diri kita sendiri, kedagingan kita sendiri,
dan melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan kehendak Bapa, disitulah manusia, begitulah pribadi Kristus masuk dalam manusia kita. Pola berpikirnya baru bisa dikenakan. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Bertahun-tahun saya nyanyikan lagu ini. Matikan aku Tuhan. Tapi herannya kita tidak mati-mati, saudara. Nggak gampang. Tetapi tahun demi tahun, seiring perjalanan waktu, tetap kedagingan kita pun bisa dimatikan. Yang dimaksud dengan kematian dari diri sendiri, bukanlah mati dalam arti jasmani, di mana seseorang harus dikubur di tanah kembali menjadi debu. Bukan kematian seperti ini. Kematian di sini maksudnya adalah pemadaman keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam diri kita. Ya, memadamkan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam diri kita, dan membangkitkan pikiran dan perasaan Tuhan di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini proses. Kita harus rela mematikan keinginan-keinginan pribadi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita harus lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Hal ini berarti semua pola pikir dan semua hasrat yang telah kita bangun selama bertahun-tahun harus digantikan dengan pola berpikir dan hasrat ilahi yang baru. Inilah gairah anak Allah yang normal, sebuah gairah hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, yang prinsipnya adalah makananku, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan inilah sesungguhnya tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan. Orang percaya dikembalikan ke rancangan semula. Seluruh tindakannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Untuk itu kita harus mengenakan gairah hidup spirit yang juga dikenakan oleh Tuhan Yesus. Tidak gampang, saudaraku. Ya. Ada satu kalimat lagu yang baru-baru ini juga saya tulis. Ya. Kalimatnya begini. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Nah, ini indah. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Saudaraku, kematian dari segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah akan melahirkan kehidupan ilahi, yaitu karakter Allah dalam diri kita, sehingga kita bisa menampilkan pribadi dan kehadiran Allah bagi lingkungan kita. Barulah di sini orang bisa menjadi saksi Kristus. Dari kelakuan dan perbuatan kita, ya, kita bisa menunjukkan bahwa 2000 tahun yang lalu ada pria bernama Tuhan Yesus, bukan dongeng, yang menjadi juru selamat, artinya yang merubah karakterku atau watakku, yang merubah karakter atau watak manusia. Ada juru selamat yang merubah watak karakter manusia. Buktinya, saudara dan saya. Bukan hanya bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, lalu berdebat-debat yang kemudian ya hasilnya adalah kepahitan dan kebencian.
Kita tidak usah debat, mencela agama lain, tidak usah berdebat, debat teologi antar gereja yang melukai saudara-saudara kita sendiri. Tetapi kita menampilkan satu kehidupan yang agung. Ini pasti membuat kita tidak bertabrakan dengan agama lain, dengan gereja lain, dengan siapapun, kalau hidup kita menampilkan pribadi yang agung, pribadi dari anak Allah. Inilah sebenarnya tujuan utama orang percaya, tujuan utama umat perjanjian baru sebagai penggenapan rencana Allah sejak manusia diciptakan oleh Allah. Tidak ada prestasi yang lebih penting dari prestasi ini, saudara. Prestasi inilah yang mengundang pengakuan Allah Bapa sebagai anak yang berkenan kepadanya. Rindukah saudara mendapatkan satu predikat, ya, satu pengakuan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betapa hebat kalau kita mendapatkan pengakuan itu. Haleluya. Ini yang mestinya kita perjuangkan. Itu lebih dari nilai uang, harta, kekayaan. Lebih dari nilai seorang yang bersatu sebagai rohaniwan atau pendeta. Lebih dari nilai seorang pendeta dengan gereja yang besar dan jumlah jemaat yang banyak. Lebih dari kecantikan, penampilan yang baik, perhiasan, kekayaan apapun. Pengakuan ini anak yang berkenan kepadaku, pengakuan dari Bapa di surga, itu harta abadi yang tidak ternilai. Saudaraku sekalian, untuk itu kita usahakan terus. Kita harus bergumul, harus bergaul terus. Bergumul terus untuk mengumpulkan harta di surga. Artinya, harta di surga adalah bagaimana kita memiliki karakter ilahi, karakter Allah di dalam diri kita, saudaraku. Dan Tuhan Yesus sendiri tegas berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Artinya berubahlah watak karaktermu, berubahlah seluruh hidupmu, sehingga engkau layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Sayang sekali, banyak orang yang ditenggelamkan dengan berbagai kesibukan, ditenggelamkan dengan berbagai keinginan kesenangan hidup, yang tidak membawa dirinya kepada kesempurnaan dan tidak menggiringnya ke langit baru, bumi baru. Lihat, segala usaha yang mereka usahakan adalah perkara-perkara dunia fana yang pasti akan lenyap dan tidak berbekas sama sekali. Suatu hari semua yang kita usahakan harus kita lepaskan, saudara. Tragis. Ya, studi kita, gelar kita, pangkat kita, jabatan kita, pasangan hidup yang kita kasihi, kita cintai, anak-anak, keluarga kita, keluarga besar kita, menantu, cucu, dan semua yang kita miliki harus kita lepaskan. Lenyap. Saudaraku, segala usaha yang pernah kita lakukan untuk meraih banyak hal, dan banyak hal itu harus dilepaskan. Sungguh tragis, lenyap, tak berbekas, sebab semua itu barang fana. Betapa bodoh dan naifnya, betapa bodoh naifnya kalau kita masih tidak bertobat dan tidak mengerti fakta ini. Dan kenyataannya memang banyak orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tetap menjalani hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hanya bedanya dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Tetapi kebiasaan hidup yang dilakukan setiap hari tidak berbeda. Jangan menipu dan memperbodoh Tuhan dengan sikap ini. Sementara hidup dengan cara hidup yang Tuhan tidak berkenan, dan pasti orang-orang seperti ini akan masuk neraka, tapi rasa nyaman juga. Mereka merasa bahwa ya itu masih memenuhi standar. Apa sih salahnya?
Apa sih keliruku? Nah ini saudara. Orang puas dengan standar moral yang dia miliki. Padahal saudaraku, standar moral yang harus dimiliki anak Tuhan adalah standar moral Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita harus berani mengatakan tidak untuk perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Kita harus berkata tidak untuk segala keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Harus berani berkata tidak. Jika seorang anak Tuhan benar-benar berhasrat untuk memiliki kehidupan ilahi tersebut, maka ia harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh daya yang ada padanya. Seluruh daya yang ada harus semua dikerahkan untuk bisa memiliki kehidupan ilahi ini. Akhirnya sudah akan bisa melihat bahwa sebenarnya hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus itu tidak sulit. Yang sulit adalah tekad. Yang sulit adalah niat. Kalau tekad niat seseorang sudah dirampas untuk mencintai dunia ini, maka tidak ada tempat dan bagian dalam jiwa pikiran seseorang bagi Tuhan. Ini yang mengerikan. Maka lihat bagaimana iblis mencekoi manusia dengan segala keinginan-keinginan. Bagaimana mereka ditenggelamkan dengan berbagai kesibukan hidup dan hiburan dunia ini. Supaya mereka tidak memberi tempat lagi untuk Tuhan. Saudara, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh yang memberikan tempat hatinya bagi Tuhan, itu pun harus bekerja keras. Jangan memberi peluang atau kesempatan iblis kembali bertahta. Firman Tuhan mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan. Dalam bahasa aslinya digunakan kata topos atau topon. Topon artinya it means that foothold, tempat berpijak. Jangan memberi pangkalan, saudaraku. Bahaya. Di dalam diri kita ini, saudara sekalian, ada banyak keinginan-keinginan yang bisa muncul yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan beri landasan pacu. Jangan beri tempat parkir. Jangan beli pangkalan. Buang semua. Dan tidak lagi memberi peluang, kesempatan, pangkalan, apalagi landasan pacu untuk semua hasrat-hasrat di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dibutuhkan militansi, dibutuhkan ketekunan. Melalui kematian dari diri sendiri ini, dilahirkannyalah manusia-manusia ilahi, man of God, yang dipersiapkan untuk menjadi saudara-saudara bagi Tuhan Yesus Kristus, yang nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Wah, saudara, kalau sudah bicara begini rasanya sungguh tidak ada hal yang menarik selain bagaimana menjadi manusia yang layak dinyatakan sebagai saudara-saudara bagi Tuhan Yesus, yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang akan sungguh-sungguh akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa di surga. Kebanggaan sebagai pendeta, bahkan pendeta besar, kebanggaan sebagai satu sosok yang memiliki ribuan jemaat gedung gereja besar, itu pun juga akan luruh. Kebanggaan apalagi dengan harta dunia, tidak ada lagi artinya harta dunia. Kalaupun berarti, itu berarti untuk kepentingan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan saudara memiliki kerinduan yang lain. Kerinduan yang paling besar, yang harus membara dalam jiwa kita adalah bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Bagaimana menjadi man of God dengan divine nature, kodrat Allah di dalam diri kita. Sekaligus kita dapat mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Saudaraku sekalian, janji Bapa adalah menaklukkan semua musuh di kaki Tuhan Yesus dan membangun kerajaannya di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Itulah yang kita nantikan. Itulah yang kita rindukan. Orang yang berani mengalami kematian diri sendiri adalah orang yang menghidupkan Kristus
di dalam dirinya. Kalau kita masih hidup, Kristus tidak bisa hidup dalam diri kita. Kalau kita mati, Kristus bisa hidup di dalam diri kita. Maksudnya adalah karakter atau wataknya, spirit dan gairahnya. Dan untuk itu kita harus membaca Alkitab dengan penafsiran yang benar, dengan pengertian yang benar, yang fokusnya adalah sempurna karakter, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip seperti ini, saudaraku sekalian, kita akan dibuat Tuhan bertumbuh lebih hebat, lebih luar biasa untuk menjadi manusia Allah. Jangan takut memasuk kematian diri sendiri ini, jangan takut. Anda jangan berpikir, wah nanti aku kurang bahagia, wah nanti aku jadi aneh, weird, wah nanti aku dijauhi teman. Jangan berpikir macam-macam. Saudara cukup berkata, Tuhan aku bersedia untuk mematikan segala keinginanku, mengosongkan bejana jiwaku, agar hanya keinginanmu yang dicurahkan. Dan di dalam hidup ini, aku hanya melakukan kehendakmu. Tubuhku sebagai alat di dalam tanganmu untuk melakukan apapun yang Tuhan mau lakukan. Mulutku menjadi alat dalam tanganmu untuk mengatakan apa yang Tuhan mau katakan. Seluruh indera tubuhku milikmu bagi penampilanmu. Ini hal yang luar biasa. Sebab Tuhan Yesus memang naik ke surga. Tetapi Roh Kudus diutus. Dia masih mau tampil. Tuhan Yesus masih mau tampil di gelanggang dunia ini melalui kehidupan orang-orang percaya yang disempurnakan, yang tidak mencintai dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, Tuhan mau tampil sehingga kita bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah konsekuensi anak tebusan. Ketika Tuhan Yesus menebus kita, maka berarti segenap hidup kita milik Tuhan. Kalau segenap hidup kita milik Tuhan, maka Dia berkuasa untuk mengatur, menggunakan hidup kita ini sesuai dengan kehendak-Nya, sesuka-suka Tuhan yang empunya, yang memiliki segenap hidup dan diri kita ini. Saudara, untuk menjadi orang percaya yang benar, orang percaya yang standar, orang harus bersedia, saudara, meninggalkan semua keinginan-keinginan dunia. Harus bisa meninggalkan segala keinginan-keinginan dunia. Semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus ditanggalkan. Di sini seseorang akan mengalami pergumulan yang sangat berat. Ya, saya melayani pekerjaan Tuhan 35 tahun lebih. Nah, di tahun-tahun terakhir ketika saya dibawa kepada kebenaran ini, saya seperti mencabut nyawa kita sendiri, saudara. Dan ini berat. Tetapi tidak ada pilihan lain untuk menjadi anak Tuhan, orang percaya yang benar. Pemberitaan firman Tuhan yang benar, pengertian firman Tuhan yang benar itu akan menghalau, menyingkirkan pikiran-pikiran wajar dunia yang ternyata berasal dari iblis. Dan menyerap kebenaran yang murni, yang merubah hidup kita. Sehingga kita merindukan sebuah pola hidup seperti pola hidup yang pernah dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita merindukan bagaimana memiliki gaya hidup yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus. Kita merindukan sebuah gaya dan pola hidup yang mendapat pengakuan dari Bapa di surga. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betapa hebat, betapa luar biasa kalau sampai kita memiliki pengakuan dari Bapa itu, dari Bapa di surga. Sebuah sertifikat yang nilainya tidak dapat diukur dengan apapun, saudara. Tidak dapat diukur dengan apapun. Tidak dapat disamakan dengan apapun. Tidak bisa dijajarkan dengan apapun.
Nah, saudaraku sekalian, kita harus fokus kepada kerajaan surga. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Maksudnya mengumpulkan harta di surga tidak cukup dengan punya uang, kita kasih gereja, kita bagi kepada orang miskin. Easy to do, itu gampang. Menjadi warga kerajaan surga adalah memiliki pikiran Allah. Dari kebenaran-kebenaran yang diperoleh dengan rendah hati, sehingga memiliki pikiran Allah dan nurani ilahi. Gairah, semangat, hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ini satu hal yang penting. Jadi mengumpulkan harta di surga bukan hanya rajin ke gereja. Seperti yang sering kita dengar dulu, saya sudah mendengar berkali-kali. Mari kita mendahulukan kerajaan surga, mari kita mengumpulkan harta di surga. Maksudnya adalah ke gereja rajin. Hari Minggu ke gereja, Sabtu ke gereja, Jumat ke gereja, kebaktian rumah tangga hadir. Wah, pokoknya gereja terus. Saudaraku sekalian, bukan tidak boleh begitu terus. Tetapi tujuannya harus jelas mengapa kita ke gereja, mengapa kita melayani pekerjaan Tuhan. Akhirnya kan yang ditemukan adalah bagaimana menjadi orang Kristen yang mengerti dan melakukan kehendak Allah, sehingga hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Kita bersedia untuk membuang segala keinginan-keinginan pribadi kita. Yang penting bagaimana mendapat sertifikat, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau sudah demikian, saudaraku sekalian, kita pasti, saudaraku sekalian, merindukan langit baru, bumi baru. Pasti. Orang yang mematikan kedagingan, artinya membunuh, menghalau semua hasrat duniawi dalam dirinya. Orang yang bisa menghalau semua hasrat duniawi di dalam dirinya. Orang yang merindukan kerajaan Allah dengan sendirinya. Dia akan berkata, dunia bukan rumahku, rumahku di surga. Itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita masih punya banyak keinginan, banyak kesenangan, banyak ambisi, jangan harap saudara menjadi rohani. Jangan harap saudara bisa berkata, rumahku di sana. Hidupnya pasti hanya terfokus pada perkara-perkara dunia. Dia tidak merasa bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Tapi kalau seorang sungguh-sungguh membuang segala kesenangan, keinginan-keinginan pribadinya untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan, Bapak pasti protect. Bapak pasti lindungi. Pasti. Orang-orang seperti ini akan merindukan kerajaan surga dan merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang seperti ini sampai level ini, tidak bisa lagi dikuasai atau dibujuk oleh iblis untuk menyembah dunia. Kalau orang masih memiliki kesenangan dunia, iblis mudah membujuknya. Dorong masuk ke dalam kubangan-kubangan dosa. Ini yang terjadi, saudaraku. Tidak sedikit orang Kristen yang mata hatinya tertutup terhadap kepentingan Kristus. Selama ini hidup dalam egoisme dan sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi mereka tidak menyadari egoismenya itu. Waduh, saudara, kalau orang betul-betul menghalau segala keinginan pribadi, mengosongkan bejana hatinya, hanya untuk menerima kehendak keinginannya yang kita mau peragakan di dalam hidup ini, Tuhan pasti memberikan kepadanya mata hati yang jelas untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau sudah demikian, dia mengerti apa artinya bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita. Dan kalau sekarang kita hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Sehingga kita bisa berprinsip seperti Paulus berprinsip. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup untuk kepentingan Kristus artinya hidup bagi pemberitaan karya salib Tuhan. Hidup untuk pelebaran kerajaan Allah, agar jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dapat terselamatkan oleh Tuhan sendiri.
Tentu orang-orang yang mengusahakan keselamatan orang lain, dia harus sudah mengalami keselamatan sendiri. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil membawa orang ke surga? Kita sendiri belum memiliki hati yang mencintai Tuhan. Kita masih belum mengosongkan bejana jiwa kita. Masih banyak keinginan, ambisi, dan cita-cita seperti yang orang lain miliki. Jangan berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jangan melayani Tuhan dengan satu slogan memenangkan jiwa. Nah, jiwa saudara sendiri belum saudara selamatkan. Bagaimana menyelamatkan jiwa saudara? Bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita sendiri? Jangan ingini perkara dunia. Jangan punya ambisi-ambisi untuk diri sendiri. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kita karir, kita bisa, kita mau jadi kaya, mau terhormat, mau punya kedudukan, please silahkan dan usahakan untuk meraihnya. Namun pada akhirnya semua dipersembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula adalah pribadi yang agung, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau belajar jadi murid Tuhan Yesus, kita baru bisa memuridkan orang lain. Tuhan Yesus berkata apa? Jadikan semua bangsa muridku. Muridku, bukan murid gereja, bukan murid Erastus, murid Tuhan. Kalau kita tidak pernah menjadi murid Tuhan Yesus, tidak pernah duduk diam dan terus diproses lewat pengalaman hidup menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak bisa memuridkan orang lain. Pemuritan-pemuritan yang selama ini kita pahami hanya ceramah, seminar, PA di gereja. Ini loh pemuritan itu. Apa itu pemuritan? Bagaimana dimuridkan? Tetapi tidak down to earth. Tidak mendarat. Bagaimana orang percaya menggumuli hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus, kita tahu kan saudara, bagaimana hari demi hari kita akan mendengar rema, ya, dari logos kebenaran yang kita dengar, firman yang kita dengar secara nalar, menjadi firman yang diterjemahkan dalam situasi konkret dalam hidup kita setiap hari melalui segala pengalaman hidup yang kita alami. Di situ kita bisa menangkap kehadiran Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tekanan, tindisan, fitnah, hantaman kanan kiri merupakan sarana Tuhan untuk berbicara kepada kita. Sarana Tuhan untuk berkata-kata kepada kita. Sarana Tuhan untuk mengubah kita. Saudaraku sekalian, jadi kitanya harus benar dulu baru bisa menyelamatkan orang lain. Kita harus sudah selamat dulu baru menyelamatkan orang lain. Berubah dulu, jadi murid Tuhan dulu, baru bisa memuridkan orang lain. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan kita, Yesus Kristus yang berkata, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jelas. Kalau kamu tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu tidak bisa mengasihi sesamamu. Sebab dasar landasan mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri. Orang harus mengasihi diri sendiri dalam bentuk merubah diri sendiri. Membunuh semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan menyerap semua keinginan yang berasal dari Tuhan. Tentu proses menyerap segala sesuatu yang dari Tuhan berlangsung lewat firman yang kita dengar, ya, lewat pengalaman hidup setiap hari baru kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa kita lakukan. Dengan demikian kita bisa connect, bisa nyambung. Kita bisa merasakan persekutuan yang real dengan Tuhan setiap saat. Nah, kalau kita sudah mengalami hal ini, kita bisa mengajak orang lain, ayo diselamatkan. Ayo diselamatkan. Begini loh diselamatkan itu. Dikembalikan ke rancangan semula. Begini loh dikembalikan ke rancangan semula itu. Contohnya ini loh. Siapa? Aku. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa sekolah teologi, ya, saya pikir cukup dengan menjadi mahasiswa sekolah teologi, ya, saya cakap berbicara, saya cakap berkhotbah, saya telah memuridkan orang. Tapi sekarang saya menyadari, saudaraku, bukan begitu.
Kita harus memiliki pemahaman yang lengkap dan utuh mengenai firman. Itu jelas. Yang murni. Jelas. Itu mah tidak bisa dibantah. Itu jelas. Tetapi kemudian sikap hidup, sikap hati, perilaku kita pun harus berubah. Harus diubah. Kita tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang baik kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh mau berubah. Berubah sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan bahwa kalau seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia hidup seperti aku. Kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Kita mengasihi diri kita sendiri dengan kasih yang benar, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Bagaimana dituntun menjadi murid Tuhan, bukan murid kita. Kita yang memandu dia, kita yang memimpin dia, supaya dia menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang benar, saudaraku. Sekarang, siapapun kita punya tanggung jawab ini. Jadi jangan berpikir hanya pendeta yang berkhotbah di mimbar. Bukan hanya aktivis pengurus gereja yang bertanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Setiap saudara, setiap kita harus menjadi saksi Tuhan. Artinya lewat hidup kita, kita menunjukkan bahwa apa yang ditulis oleh Injil tidak omong kosong. Apa yang termuat di dalam Injil itu kebenaran yang murni. Saudaraku, dalam Kolose pasal 3 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba perhatikan, kalimat ini luar biasa. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini sering tidak dimengerti oleh banyak orang. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Dan mungkin juga tidak rela mengenakan kebenaran ini. Kalimat ini jelas tidak dimengerti orang banyak yang tidak rela kehilangan kehidupannya. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maksudnya, saudaraku sekalian, bahwa cara hidup kita yang lama dengan segala hasrat dan keinginannya telah dikubur. Kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita mau mengenakan kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Alkitab jelas bahwa kita telah mati. Artinya secara de jure, kita tidak berhak punya keinginan. Sebab bejana hati kita harus diisi oleh keinginan Tuhan yang menebus kita, yang memiliki kita sepenuhnya. Memang berat, berat, dan kedengarannya aneh, benar. Tetapi inilah jalan sukses kehidupan Kristen yang sejati. Tidak ada jalan sukses lain untuk menjadi Kristen yang sejati kecuali mengenakan kehidupan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata berkali-kali, barang siapa ikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri bukan menyangkal nama. Misalnya nama saya Erastus. Saya mengaku, nama saya Rudolf. Tidak bisa. Itu salah, itu bohong. Namaku Erastus. Dimanapun aku akan mengaku namaku Erastus. Jangan kita karena salah memahami isi Alkitab harus menyangkal diri. Waktu ditanya, you Erastus? Bukan. Saya Rudi. Nah, ini kan ngawur, saudara. Bukan itu maksudnya. Menyangkal diri artinya rela kehilangan hasrat manusiawinya. Kita punya hasrat manusia, ya, human desire, ya, kita punya hasrat keinginan. Tapi kita harus mematikan segala keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, supaya bejana hati kita diisi dengan keinginan-keinginan yang berasal dari Allah. Nah,
Kata kehilangan nyawa. Barang siapa memikul salibnya, dia harus rela kehilangan nyawa. Barang siapa ikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib, rela kehilangan nyawa. Begitu ditulis dalam firman Tuhan, saudaraku sekalian, di Lukas, di Injil Lukas, kita akan menemukan pernyataan tersebut. Kehilangan nyawa, kehidupan atau mati bersama dengan Kristus. Nyawa di sini dalam bahasa aslinya psyche, suke, psikologi, psyche, suke. Ini artinya keinginan. Di dalam jiwa, yang dalam bahasa aslinya suke tadi, ada pikiran, perasaan, kehendak. Harus dimatikan. Artinya tidak boleh menuruti keinginan diri sendiri. Harus belajar firman, peka terhadap kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah itu, sehingga slogannya adalah makananku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Untuk itulah Paulus mengajarkan kepada kita, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini sejajar dengan pernyataan Tuhan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Luar biasa, saudaraku sekalian. Bagaimana kita mengajar orang mengumpulkan harta, kalau kita sendiri belum mengumpulkan harta? Bagaimana kita bisa memindahkan hati kita bagaimana kita bisa memindahkan hati orang ke surga, kalau hati kita sendiri belum dipindahkan? Saya menyadari tahun-tahun di mana saya menjadi pendeta yang berkhutbah, saya tidak sungguh-sungguh mau memindahkan hati saya di surga. Yang penting saya jadi orang Kristen, jadi pendeta yang baik, yang tidak melanggar moral umum. Saya jadi seorang yang memiliki branded yang baik, seorang rohaniwan yang berharga dan dihormati orang. That's it, no more. Tapi setelah kita mengenal kebenaran, yang kita raih adalah sertifikat Bapa yang berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu yang kita rindukan, saudaraku. Dan kita berjuang setiap hari untuk mencapai level itu. Jika telah mencapai level itu, wah betapa berbahagianya kita. Kekristenan yang sejati seperti ini sudah nyaris tidak terdengar lagi. Kebenaran yang murni telah digantikan kebenaran manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan ini menjadi teologi yang laku, tren, laris, dicari, diminati, dikejar, diburu orang. Tapi kalau kita arahkan orang untuk kehilangan kesenangan, menyalipkan keinginan diri sendiri, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Waduh, saudaraku sekalian, kalau kita arahkan orang ke situ, orang keberatan. Pak, jangan begitu-begitu amat. Kok keselamatan jadi mahal setelah mendengar khotbah Bapak? Keselamatan tidak pernah kurang dan tambah harganya. Hanya segitu. Dari dulu. Yang merusak adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Sebab keselamatan yang intinya mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula dan membawanya ke kerajaan surga. Waduh, saudaraku sekalian, ini bukan hal yang mudah. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula agar layak masuk surga. Ini bukan hal yang mudah. Nah, kalau orang Kristen merasa sudah memiliki kehidupan Kristen yang baik, tidak perlu capek-capek, waduh berat-berat, merubah karakter menjadi seperti Kristus. Orang yang seperti ini kan sesat. Yang akhirnya ketika ketemu Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mari saudara, ya. Yuk dengan lapang dada, yuk kita bertobat. Ternyata kekristenan kita selama ini bukan atau belumlah kekristenan yang Tuhan kehendaki. Kekristenan yang benar itu bermuara, saudaraku sekalian, pada rencana kehendak Tuhan. Kekristenan yang sejati pada akhirnya akan membuat kita menjadi seorang yang menyenangkan, memuaskan, menghibur hati Tuhan. Jadi saudaraku, selamatkan dirimu sebelum kau menyelamatkan orang lain. Tidak cukup sekolah Alkitab, bergelar sarjana, lalu bisa berkhotbah menyelamatkan jiwa orang lain. Tidak cukup itu. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam pelayanan gereja,
Harus diutamakan ini. Bagaimana merubah karakter watak jemaat menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Di sekolah-sekolah teologi harus sungguh-sungguh diperjuangkan bagaimana setiap individu, saudaraku. Bagaimana setiap individu, saudara, menjadi manusia-manusia yang sempurna. Sehingga sekolah teologi bukan hanya meluluskan pemikir-pemikir yang secara kognitif bernalar menyampaikan teologi, tapi dalam seluruh perilakunya menunjukkan pribadi Kristus yang nyata, yang dapat dirasakan oleh orang lain, dicium keharumannya, dan menyatakan sungguh kamu anak Allah. Saudaraku sekalian, lulusan sekolah Alkitab harus menjadi orang-orang yang berbau harum dari kelakuan dan tindakannya, bukan sekedar punya nama yang di belakangnya ada tulisan STH, MTH, atau PhD, atau doktor teologi. Yuk kita bertobat, saudaraku. Haleluya, sola gracia.